dan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Adil Syukriani dengan NPM 23401471. Perkenalkan saya Nadia Sanaya dengan NPM 2340144646. Perkenalkan saya Ziva Radila dengan NPM 23401471. Perkenalkan nama saya Nela Zaramoni dengan NPM 2340144645. Perkenalkan nama saya Nela Radila dengan NPM 2340144703. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan adaptasi guru profesional dan guru muda dalam pembelajaran abad ke-21. Kita langsung masuk ke latar belakang yang akan disampaikan oleh Nadia Sanaya. Pada pembelajaran abad ke-21 yang beralih dari guru yang menjadi pusat menuju peserta didik yang telah dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, serta tuntutan masa depan, fokusnya ada pada pengembangan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity, literasi teknik informasi dan komunikasi, serta pemecahan masalah dan kesadaran global. Baik, selanjutnya pendidikan dituntut mengadopsi kurikulum dan metode yang mendorong kreativitas, inovasi, literasi sipil, dan etika untuk membentuk generasi siap menghadapi tantangan abad ke-21. Guru senior dan guru muda menghadapi tantangan berbeda dalam pembelajaran abad ke-21. Guru senior sendiri sering kesulitan beradaptasi dengan teknologi digital dan meninggalkan metode tradisional, sedangkan guru muda lebih akrab dengan teknologi, namun kurangnya pengalaman dalam manajemen kelas dan menjaga motivasi siswa. Perbedaan ini menuntut lembaga pendidikan untuk mengambil langkah strategis dengan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, agar efektivitas pembelajaran tetap terjaga dan mampu menjawab tuntutan zaman. Baik, kita langsung masuk pada identifikasi masalah. Pada bagian pertama akan dijelaskan oleh Adik Irma Syukriani. Pada Adik Irma, silakan dijelaskan permasalahan pertama menurut pendapat Anda. Baik, permasalahan pertama pada masalah guru profesional. Di sini, keterbatasan teknologi, mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital karena terbiasa dengan era non-digital. Selanjutnya, uraian masalah guru muda, manajemen kelas, kesulitan dalam manajemen kelas akibat kurangnya pengalaman menghadapi dinamika siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Fadila. Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh guru profesional adalah adanya perubahan metodologi, yaitu guru profesional kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran modern dan masih dominan menggunakan cara konvensional. Masalah guru muda yang kedua itu ada minimnya otoritas, yaitu guru muda kurang memiliki otoritas sehingga sering dianggap kurang berpengalaman oleh siswa maupun orang tua siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cici Faradina. Masalah pada guru profesional selanjutnya adalah mindset dan resistensi, cenderung resisten terhadap perubahan karena merasa metode lama sudah efektif. Selanjutnya, uraian masalah guru muda, beban kerja tambahan, terbebani tugas tambahan di luar mengajar sehingga sulit fokus pada pengembangan diri. Masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Sanaya. Baik, masalah selanjutnya terhadap guru profesional adalah kesenjangan komunikasi, di mana guru profesional mengalami kesenjangan komunikasi dengan siswa karena kurangnya memahami budaya terbarukan yang dianut oleh para siswa. Selanjutnya, bagi guru muda masalahnya adalah ekspektasi yang berlebihan, di mana guru muda akan tertekan oleh ekspektasi berlebihannya sehingga rentan mengalami burnout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Azhara. Selanjutnya, permasalahan pada guru profesional yaitu adalah keterlambatan dalam pengembangan, di mana kurang aktif mengembangkan diri sehingga tertinggal dalam strategi mengajar dan teknologi edukasi. Sedangkan pada guru muda, masalahnya ialah pembelajaran yang dinamis, di mana kewalahan menghadapi siswa dengan perhatian singkat sehingga harus terus berinovasi dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan alternatif solusi yang akan dijelaskan oleh Adik Irma Syukriani. Pada Adik Irma, silakan menyampaikan pendapat Anda. Baik, alternatif solusi guru profesional yaitu pelatihan berbasis pendampingan atau mentoring. Ini berupa solusi melalui pendampingan langsung oleh guru muda dalam penggunaan teknologi. Sedangkan alternatif solusi untuk guru muda yaitu pelatihan manajemen kelas, yaitu berupa solusi melalui pelatihan praktis manajemen kelas dengan simulasi atau workshop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda Fadila. Selanjutnya, alternatif solusi guru profesional adalah program pelatihan berjenjang, yaitu solusi melalui program pelatihan berjenjang yang mengenalkan metode baru secara bertahap. Alternatif untuk solusi guru muda yang selanjutnya, membangun komunitas mentor, yaitu agar mendapat bimbingan dan dukungan dari guru-guru yang lebih berpengalaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cici Faradina. Baik, alternatif solusi guru profesional selanjutnya adalah pendekatan best practice, yaitu solusi dengan pendekatan best practice melalui berbagai pengalaman nyata dari rekan yang berhasil berinovasi. Selanjutnya solusi pada guru muda yaitu pemberian wewenang bertahap. Solusi dengan pemberian wewenang bertahap agar percaya diri dan kapabilitas mereka berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Sanaya. Baik, selanjutnya alternatif solusi guru profesional yaitu kolaborasi lintas generasi, di mana solusi melalui kolaborasi lintas generasi ini untuk saling melengkapi pengalaman pedagogis dan teknologi.
Setelah itu alternatif solusi untuk guru muda, di mana memberikan program kesejahteraan guru atau well-being program, di mana solusi dengan program kesejahteraan guru untuk menjaga kesehatan mental serta mencegah burnout bagi guru muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Azhara. Selanjutnya ada alternatif solusi bagi guru profesional, yaitu sistem kredit pengembangan diri, di mana solusi dengan sistem kredit atau insentif untuk mendorong partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan diri. Lalu, ada pun alternatif solusi bagi guru muda, yaitu kurikulum fleksibel. Solusi dengan pelatihan kurikulum fleksibel, yaitu berbasis media interaktif agar sesuai dengan minat dan karakter siswa. Baik, kita masuk ke evaluasi alternatif solusi. Adapun evaluasi alternatif solusi yang pertama bagi guru profesional yaitu dengan melakukan pelatihan berbasis pendampingan atau mentoring untuk guru profesional, memiliki manfaat personal dan praktis yaitu transfer pengetahuan dan keterampilan terjadi secara langsung dan disesuaikan dengan kebutuhan guru yang didampingi. Adapun resiko yang ada yaitu ketergantungan pada individu, di mana keberhasilan sangat bergantung pada kesediaan dan kemampuan mentor guru muda untuk meluangkan waktu dan memiliki keterampilan mengajar yang baik. Biayanya tergolong rendah, terutama biaya non-finansial berupa waktu dan tenaga dari mentor dan mentee. Adapun dampak yang dimiliki tergolong tinggi, yaitu memberikan keterampilan konkret dan membangun hubungan positif antar generasi. Selanjutnya adapun evaluasi alternatif solusi bagi guru muda, yaitu dengan pelatihan manajemen kelas untuk guru muda. Solusi ini memiliki manfaat meningkatkan kepercayaan diri, di mana guru muda mendapatkan bekal praktis untuk mengelola kelas, mengurangi stres, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun resikonya yaitu keterbatasan teori, di mana tidak semua teori manajemen kelas dapat diterapkan secara langsung di lapangan karena dinamika siswa yang beragam. Biayanya tergolong sedang yaitu biaya untuk narasumber atau trainer, bahan pelatihan, dan mungkin simulasi. Dan dampaknya tergolong sangat tinggi, di mana menyelesaikan salah satu tantangan paling mendasar bagi guru baru sehingga langsung terasa manfaatnya. Selanjutnya ada alternatif solusi yaitu program pelatihan berjenjang untuk guru profesional. Hal ini bermanfaat untuk adanya proses bertahap untuk meminimalkan resistensi terhadap perubahan karena guru tidak merasa terbebani dengan terlalu banyak informasi baru yang harus diterima. Akan tetapi, alternatif ini memiliki resiko tersendiri yaitu prosesnya yang lambat. Perubahan ini memungkinkan membutuhkan waktu yang lebih lama, kurang efektif jika guru tidak memiliki motivasi internal untuk mengikuti setiap tahapnya. Alternatif ini memiliki biaya yang rendah hingga sedang tergantung pada frekuensi dan jenis materi yang diberikan. Dampak dari alternatif ini yaitu efektivitasnya itu bergantung pada komitmen guru untuk mengikuti setiap tahap pelatihannya. Alternatif solusi yang selanjutnya yaitu komunitas mentor untuk guru muda. Manfaat dari alternatif solusi ini yaitu adanya dukungan yang berkelanjutan untuk menciptakan jaringan dukungan sebaya yang dapat menjadi tempat berbagi pengalaman, mencari solusi, dan mengurangi perasaan terisolasi. Alternatif ini memiliki resiko yang kurang terstruktur jika tidak adanya fasilitator atau struktur yang jelas. Komunitas dapat menjadi pasif dan tidak memberikan manfaat yang optimal. Alternatif ini memiliki biaya yang sangat rendah atau bahkan hampir tidak ada biaya finansialnya, hanya membutuhkan inisiatif dan koordinasi. Dampak dari alternatif ini memiliki dampak yang tinggi, yaitu membangun ekosistem belajar yang berkelanjutan dan memperkuat profesionalisme guru muda. Selanjutnya, ada pun evaluasi alternatif solusi pada guru profesional yaitu pendekatan best practice. Manfaat pada alternatif ini yaitu motivasi visual. Melihat bukti nyata dari kesuksesan rekan kerja dapat memotivasi guru untuk mencoba hal baru dan mengurangi keraguan. Selanjutnya, risiko pada alternatif ini yaitu potensi ketidakrelevanan. Praktik terbaik mungkin sulit diterapkan jika kondisi kelas, sekolah, atau sumber daya sangat berbeda. Biaya pada alternatif ini yaitu terbilang sangat rendah. Hanya membutuhkan biaya penyelenggaraan sesi berbagi pengalaman dan dokumentasi. Dampak pada alternatif ini yaitu terbilang sedang, lebih efektif sebagai pemicu motivasi awal daripada sebagai solusi implementasi teknis. Selanjutnya, adapun evaluasi alternatif solusi pada guru muda, yaitu pemberian wewenang bertahap untuk guru muda. Manfaat pada alternatif ini yaitu meningkatkan kepercayaan diri, memberikan rasa dihargai, memberdayakan, dan mendorong guru muda untuk mengambil inisiatif. Resiko pada alternatif ini yaitu resiko kegagalan. Jika wewenang diberikan tanpa pendampingan yang memadai, bisa menimbulkan tekanan dan berpotensi menyebabkan kegagalan. Biaya pada alternatif ini yaitu nihil. Tidak ada biaya finansial, hanya membutuhkan manajemen dan kepemimpinan yang baik dari pihak sekolah. Dampak pada alternatif ini yaitu terbilang tinggi, berdampak positif pada motivasi, loyalitas, dan resistensi guru muda dalam jangka yang panjang. Baik, masuk pada evaluasi alternatif selanjutnya. Pada alternatif solusi bagi guru profesional yaitu dengan melakukan kolaborasi lintas generasi untuk guru profesional. Manfaatnya adalah membangun sinergi yang optimal dengan memadukan pengalaman pedagogis guru tua dengan kemampuan teknologi para guru muda.
diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang kaya dan relevan. Resikonya jika tidak berhasil akan menimbulkan konflik, di mana perbedaan pandangan dan gaya kerja dapat menimbulkan konflik jika tidak ada komunikasi yang baik dan fasilitator yang efektif. Biayanya tergolong rendah karena biaya utamanya hanya berdasarkan pada waktu untuk berkoordinasi dan pertemuan tim. Dampaknya sangat tinggi jika berhasil dapat mendorong budaya kerja yang inklusif dan solutif di seluruh sekolah di Indonesia. Selanjutnya, alternatif solusi bagi guru muda yaitu dengan melakukan program kesejahteraan guru untuk guru muda. Manfaatnya adalah mengatasi masalah mental. Untuk mengurangi resiko burnout, stres, dan kelelahan mental, guru muda dapat lebih fokus pada kualitas mengajarnya. Adapun resikonya yaitu tidak menyelesaikan akar masalah secara jangka panjang. Jika beban kerjanya tetap tinggi, program ini akan menjadi solusi jangka pendek dan tidak efektif untuk jangka panjang di masa yang akan datang. Biayanya tergolong sedang, mencakup biaya sesi konseling, workshop, serta kegiatan rekreasi bagi guru muda. Dampaknya sangat tinggi jika berhasil dapat mendorong budaya kerja yang inklusif dan solutif di seluruh sekolah di Indonesia. Selanjutnya, ada pun alternatif solusi yaitu sistem kredit pengembangan diri untuk guru profesional, di mana manfaatnya ialah menciptakan insentif, yaitu memberikan motivasi yang jelas bagi guru untuk terus belajar dan berinovasi, dengan menjadikan pengembangan diri sebagai bagian terukur dari evaluasi kinerja. Lalu, resiko yang dihadapi ialah formalitas belaka. Guru mungkin hanya mengejar kredit tanpa adanya pemahaman dan implementasi yang mendalam. Lalu biayanya tergolong sedang karena tergantung pada insentif yang diberikan seperti bonus atau fasilitas. Dampak yang dihadapi juga tergolong sedang karena efektivitasnya tergantung pada bagaimana sistem ini dirancang dan seberapa besar insentif yang ditawarkan. Selanjutnya ada pun alternatif solusi yaitu kurikulum fleksibel untuk guru muda. Manfaatnya ialah kreativitas dan relevansi, di mana memberdayakan guru muda untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan siswa, membuat kelas menjadi lebih menarik. Lalu resiko yang dihadapi ialah keterbatasan kurikulum nasional, di mana sulitnya implementasikan jika kurikulum nasional terlalu kaku dan tidak memberikan ruang untuk adaptasi. Biayanya tergolong tinggi karena membutuhkan investasi pada pelatihan, perangkat lunak, dan sumber daya digital. Dan dampak yang dihadapi tergolong sangat tinggi karena berdampak langsung pada pengalaman belajar siswa dan inovasi di kelas, menjadikannya solusi fundamental untuk pelaku yang dihadapi tergolong sangat tinggi karena berdampak langsung pada pengalaman belajar siswa dan inovasi di kelas, menjadikannya solusi fundamental untuk pelaku pembelajaran abad ke-21. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai strategi implementasi keputusan. Berdasarkan analisis evaluasi, kami mengusulkan sebuah strategi implementasi keputusan yang terintegrasi dan berfokus pada kolaborasi. Strategi ini menggabungkan beberapa alternatif dengan dampak tinggi untuk menciptakan sinergi antara guru profesional dan guru muda. Kami memilih 3 alternatif utama yang saling melengkapi sebagai fokus implementasi. Yang pertama, kolaborasi lintas generasi, di mana guru profesional dan guru muda akan dipasangkan untuk bekerja sama dengan tim. Yang kedua, pelatihan berbasis pendampingan dan manajemen kelas, di mana guru muda akan dilatih dalam manajemen kelas, sementara guru profesional akan mendapatkan pendampingan langsung. Yang ketiga, kurikulum fleksibel, di mana tim kolaborasi akan memiliki proyek pencontohan untuk merancang dan mengimplementasikan 1 atau 2 unit pembelajaran dengan kurikulum yang lebih fleksibel dan interaktif. Selanjutnya ada rencana implementasi, di mana di sini ada tahapan pelaksanaannya, pihak yang terkait dan pihak yang terlibat, sumber daya serta mekanisme monitoring dan evaluasi untuk strategi terintegrasi yang kami pilih. Pada tahap pelaksanaan atau fase implementasi terdiri dari fase 1, 2, dan 3, di mana fase 1 yaitu melakukan perencanaan dan persiapan dengan melakukan sosialisasi oleh pimpinan sekolah, kemudian pembentukan tim, kolaborasi antara guru profesional dan guru muda, selanjutnya pelatihan awal atau kick-off oleh seluruh tim untuk mengikuti lokal karya tentang komunikasi efektif, kerjasama tim, dan pengenalan alat-alat digital dasar. Selanjutnya fase kedua, di mana pada tahap ini masuk ke dalam fase eksekusi dan uji coba, di mana proyek contohan oleh setiap tim merancang 1 modul ajar dengan pendekatan kurikulum fleksibel, misalnya seperti proyek interaktif berbasis digital atau pembelajaran berbasis game. Yang kedua yaitu pelatihan spesifik oleh pelatih terpisah bagi guru muda tentang manajemen kelas dan pengelolaan konflik. Yang terakhir, sesi pendampingan yang dilakukan secara rutin guru muda untuk mendampingi guru profesional dalam menggunakan aplikasi atau perangkat yang relevan dengan proyeknya. Masuk ke dalam fase ketiga yaitu tahap monitoring dan refinement. Yang pertama yaitu dengan mengimplementasikan ke dalam kelas dengan menerapkan modul ajar yang telah dibuat pada kelas masing-masing. Selanjutnya yaitu sesi refleksi, di mana tim kolaborasi harus melakukan pertemuan rutin untuk bertukar pengalaman,
mengidentifikasi kendala dan mencari solusi bersama untuk melanjutkan seluruh strategi yang telah dirancang. Selanjutnya, pihak yang terkait. Yang pertama ada pimpinan sekolah, bertindak sebagai fasilitator, pengambil keputusan, dan penyedia sumber daya. Kedua, guru profesional, berperan sebagai mentor, pengalaman, dan penyedia pedagogis. Ketiga, guru muda, berperan sebagai fasilitator teknologi, pendamping, dan pembawa ide-ide inovatif. Keempat, siswa, sebagai objek dan subjek pembelajaran, serta memberi umpan balik langsung. Yang kelima, tim pengembangan kurikulum, membantu memastikan modul ajar sesuai dengan standar pendidikan. Selanjutnya ada pun sumber daya atau research. Yang pertama, waktu, yaitu alokasi waktu khusus, misalnya 1-2 jam per minggu untuk pertemuan tim, kolaborasi, dan pelatihan. Yang kedua, anggaran, yaitu dana untuk pelatihan dengan mendatangkan ahli jika diperlukan, lalu pembelian lisensi software atau alat pendukung pembelajaran. Yang ketiga, manusia, yaitu tenaga pengajar internal yang dijadikan mentor atau fasilitator. Dan yang keempat, sarana dan prasarana, yaitu ruang pertemuan yang nyaman, akses internet yang stabil, serta perangkat teknologi yang memadai seperti laptop, proyektor, dan papan interaktif. Selanjutnya yaitu monitoring atau pemantauan. Yang pertama, pemantauan ini dilakukan melalui jurnal harian atau mingguan. Setiap tim kolaborasi mencatat kemajuan proyek, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang ditemukan. Yang kedua, melalui laporan kemajuan. Laporan bulanan dari setiap tim kepada pimpinan sekolah. Selanjutnya ada observasi kelas. Pimpinan atau tim ahli melakukan observasi langsung ke kelas untuk melihat implementasi modul ajar dan interaksi antara guru dan siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi atau pengukuran keberhasilan. Yang pertama, survei kepuasan, mengukur tingkat kepuasan guru, baik guru profesional maupun guru muda terhadap proses kolaborasi dan pelatihan. Yang kedua, umpan balik siswa, menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengukur tingkat keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, analisis kinerja, membandingkan nilai atau capaian siswa pada modul ajar percontohan dengan modul sebelumnya. Yang keempat, studi kasus, mendokumentasikan kisah sukses dari tim kolaborasi yang paling efektif untuk dibagikan ke seluruh sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dan rekomendasi akhir dari diskusi kelompok kami. Pendidikan abad ke-21 menuntut adaptasi guru profesional dan guru muda dengan tantangan berbeda. Solusi yang ditawarkan adalah kolaborasi lintas generasi, pelatihan pendampingan, dan kurikulum fleksibel untuk menggabungkan pengalaman pedagogis dengan kemampuan digital. Strategi ini dilaksanakan bertahap melalui perencanaan, uji coba, dan evaluasi guna menciptakan budaya kolaboratif serta meningkatkan efektivitas pembelajaran modern. Adapun rekomendasi akhir bagi sekolah atau guru, menerapkan kolaborasi lintas generasi sebagai strategi utama, membangun ekosistem pembelajaran berkelanjutan, dan mendorong inovasi melalui kurikulum fleksibel. Selanjutnya ada refleksi kelompok 1. Pasca diskusi, adapun kami mendiskusikan refleksi atau pengetahuan baru yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu kami mendapatkan insight baru, di mana tantangan guru profesional dan guru muda berbeda, namun saling melengkapi. Guru profesional kesulitan dalam teknologi, sedangkan guru muda kesulitan memanajemen kelas dan pengalaman praktis, sehingga mereka saling bisa mengajarkan satu sama lain tentang kesulitan-kesulitan dari masing-masing. Selanjutnya, solusi realistis, kolaborasi lintas generasi karena menyatukan kekuatan kedua pihak, guru muda sebagai mentor teknologi, guru profesional berbagai pengalaman pedagogis. Selanjutnya ada pun peran anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Ade sebagai ketua, yaitu mengarahkan diskusi dan integrasi ide. Lalu yang kedua, Ananda sebagai pencatat data, yaitu mendokumentasi detail dari suatu masalah. Yang ketiga, Cici sebagai penyaji, yaitu menyampaikan hasil dengan jelas. Lalu yang keempat, Nadia sebagai sekretaris, yaitu mencatat gagasan dan proses keputusan. Dan yang kelima, Naila sebagai peninjau, yaitu memastikan akurasi dan konsistensi. Selanjutnya, proses kolaborasi dalam kelompok kami. Yang pertama, yaitu ada diskusi terstruktur. Yang kedua, setiap anggota berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Yang ketiga, saling mendukung. Dan yang terakhir, yaitu menghasilkan konsensus yang kuat. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi